Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kedaton TV kembali mengupas bersama Bung Alvin ya dari Solo. Kali ini kita ngobrol terbuka lagi di sebuah tempat wisata di kota Kabupaten Grobogan, tepatnya di Desa Tawangharjo, sebuah kecamatan yang mana di daerah Tawangharjo banyak tempat-tempat wisata, di antaranya di sini air terjun Widuri yang sangat legend karena berkaitan sejarah panjang juga dengan peninggalan dari legenda juga Joko Tarub, karena ini juga tidak jauh dengan Desa Tarub dan makam Ki Ageng Selo. Ya. Kali ini bersama Bung Vin Solo mau mengupas lagi mengenai sisi hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, memang hukum di Indonesia mulai berjalan menjadi lebih bagus, terukur. Ya, semua butuh proses ya. Ya. Meskipun banyak celah-celah hukum yang masih kotor, ya toh, banyak pejabat yang masih suka nyolong, ya toh, masih suka korupsi. Lalu apa strategi Anda ke depan untuk mensikapi tentang ketimpangan dan membenahi hukum secara lebih baik gitu? Ya, oke, terima kasih. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya semua objek, semua produk kebijakan negara, baik itu hukum formal maupun hukum adat, kearifan lokal, itu selalu orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk memastikan ada hak-hak yang terlindungi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan fakta hukum yang saat ini berlaku di negeri kita, memang hukum yang berlaku di kita ini adalah hukum peninggalan kolonialis. Ini. Oh iya. Jadi saat ini kitab undang-undang hukum yang kita pergunakan itu adalah warisan dari kolonialis, yang tentunya undang-undang itu diciptakan dalam kondisi yang sudah jauh berbeda relevansinya dengan kehidupan saat ini. Sehingga bagaimana undang-undang itu diciptakan pada waktu itu dengan mempertimbangkan adalah masyarakat kelas 1, kelas 2, dan pribumi adalah masyarakat kelas 3. Bangsa asing itu masyarakat kelas 1. Terus bangsa Asia Timur itu masyarakat kelas 2. Pribumi itu masyarakat kelas 3. Sehingga kitab hukum acara pidana, kitab hukum acara perdata itu semua dengan proporsional. Tujuan undang-undang itu dibuat mengacu pada 3 seolah-olah kasta kelompok masyarakat yang ada di Indonesia pada saat itu. Sehingga ketika diimplementasikan di dalam kehidupan yang modern saat ini, sehingga banyak pasal, banyak undang-undang yang termaktub di dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata itu sebenarnya sudah tidak relevan. Cuman membuat undang-undang itu juga tidak semudah apa yang dibayangkan orang. Karena yang seperti yang kita paham bahwa undang-undang itu adalah produk undang-undang itu adalah dibuat oleh 2 institusi negara di situ. Jadi DPR sebagai legislatif dan pemerintah sebagai pihak eksekutif. Sedangkan yudikatif kan pelaksana dari undang-undang tersebut. Sehingga perubahan ini dibutuhkan. Cuma apakah dibutuhkan, kita bisa memastikan produk undang-undang ini dibuat dengan semangat yang sama. Ini memang ditujukan untuk kesejahteraan, untuk kepastian hukum, untuk kebaikan masyarakat kita. Sedangkan parlemen seperti yang kita pahami, di situ banyak sekali kepentingan. Bukan hanya kepentingan sektoral, kepentingan partai A, B, C, D.
Yang tidak bisa diabaikan adalah ada pihak oligarki, ada pihak pemilik kepentingan yang mencoba masuk di dalam pembuatan undang-undang. Wow. Oh, Jadi membuat undang-undang itu sedemikian memang tidak sederhana. apa nggak keruh itu nanti? Amat sangat, amat sangat, karena bisa jadi bukan hanya undang-undang, tapi bahkan per ayat, per pasal itu menjadi sebuah esensi yang akan diperebutkan oleh pemilik kepentingan tentunya. Berarti peluang jual beli hukum juga, kebijakan juga makin enjoy aja dong. Sebenarnya seperti itu, cuman itu pihak oligarki yang mencoba bermain di ranah pembuat kebijakan undang-undang itu ibarat hantu. Tidak bisa kita lihat, tapi keberadaannya bisa kita rasakan. Iya. Mengingat bahwa tatanan hukum yang ada ini adalah peninggalan penjajah masa lalu peninggalan kolonial. Kemudian di-upgrade lagi, diolah, disesuaikan. Dan sekarang ini malah hukum seperti diotak-atik, disesuaikan menurut seleranya oligarki begitu ya. Amat sangat kental, amat sangat terasa. Contohnya begini, undang-undang minerba, undang-undang ketenagakerjaan, omnibus law. Ketika produk undang-undang ini dibuat dengan pendekatan ideal, apa yang dibutuhkan, apa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya tidak akan menimbulkan polemik, tidak akan menimbulkan konflik. Ketika sebuah produk undang-undang, sebuah kebijakan itu dibuat, di masyarakat rame timbul polemik, sebenarnya itu adalah tanda kutip, itu warning, kita harus paham. Berarti ada masalah di situ. Sehingga dalam kehidupan bernegara harusnya bijak. Kalau memang dibutuhkan revisi, sehingga harusnya mereka legowo, apa tuntutan masyarakat, ujungnya kemana, itu harus diterima sebagai sebuah aspirasi. Karena produk hukum itu nanti yang akan terkena dampak secara langsung adalah masyarakat. Sehingga wajar kalau masyarakat bersuara, berteriak. Kan gitu. Kita tengok kebijakan pemerintah yang sekarang ini yang sedang ngupekoro ya, yang ngurusi, yang ngelola. Apa nggak mikir itu ke depan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak hanya di sini saja pada eranya dia, tapi memikirkan ke depan kepada generasi penerus nanti gimana nantinya kalau pemerintahan yang sedang enjoy asik dengan yang sekarang dia nikmati itu tidak berpikir konsep jangka panjang untuk generasi anak cucunya ke depan, itu mengkhawatirkan dong tentunya. Amat sangat. Kalau kita melihat sebuah teori konspirasi, sebenarnya amat sangat mengerikan situasi ini. Karena produk undang-undang yang dibuat karena pesanan, meski kita tidak akan bisa memiliki bukti empiris di situ, ada yang memesan pasal, ayat, undang, tapi kita bisa merasakan bahwa kebijakan ini dibuat kok kayaknya bukan untuk masyarakat, sehingga dimungkinkan bahwa ini adalah pesanan pihak yang berkepentingan. Di era demokrasi liberal saat ini, pragmatisme sangat tinggi, sehingga para penentu kebijakan, penentu pembuat undang-undang pun seolah-olah mereka tidak bisa menjaga integritasnya di dalam memutuskan undang-undang mana yang akan diperbaharui, undang-undang mana yang akan diperbaiki. Padahal dalam demokrasi liberal, demokrasi yang pragmatis itu, di situ ada kepentingan. Itu amat sangat dimungkinkan nanti akan munculnya politik empu gandring. Itu gimana menarik? Gimana? Politik di era modern ada. Oh iya pasti. Jadi contohnya begini. Misalnya pada suatu fase ada kepemimpinan yang kuat, berkuasa di saat itu. Disadari bahwa kekuasaan seberapa lama pun periode dia mampu mengangkangi kekuasaan ini, hanya waktu yang membatasi dia. Pasti ada keterbatasan, ada kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri. Suatu saat dia akan membutuhkan suksesi, peralihan kekuasaan. Di era Orde Baru yang sudah berkuasa 32 tahun saja, waktu yang membatasinya, yang terpaksa harus ada suksesi apapun menjadi pemicunya, pergerakan rakyat dan segala macam. Lah,
andai kata kekuasaan, apalagi kekuasaan yang otoriter, yang semena-mena dan segala macam, ketika mendekati masa pergantian kekuasaan, dia pasti akan membutuhkan kader Iya. yang akan didudukkan menjadi pemimpin berikutnya. Estafetnya ya. Estafet. Dengan harapan dia mampu menjaga kondisi kepentingan dia di masa lalu menjadi aman dan segala macam. Tapi yang harus diwaspadai ketika politik itu adalah sebuah politik pragmatis. Orang yang sudah dikader menjadi penguasa yang baru berikutnya, dia membutuhkan menjaga eksistensi kelompoknya sendiri. Sehingga bisa jadi tidak tertutup kemungkinan orang yang sudah dikader oleh penguasa sebelumnya, suatu saat karena kebutuhan eksistensi, kekuasaan, keserakahan, dia akan berkhianat kepada pemberi jalannya. Oh iya. Dia seperti apa itu? Ya. Anak asuh yang akhirnya akan durhaka. Iya, durhaka pada induk semangnya atau pada ibunya ya, yang ngopeni gitu. Ya, itulah makanya yang kita khawatirkan adalah ketika munculnya politik empuk gandring ini, tentunya itu membutuhkan social cost yang kita tidak bisa memperhitungkan. 98 saja ada gejolak sosial, ada kebakaran di mana-mana dan segala macam. Kita abaikan teori konspirasi di belakangnya, tapi faktanya masyarakat dibuat resah, kehidupannya morat-marit karena ekonomi pasar tutup, toko-toko dibakar dan segala macam. Social cost inilah yang kita khawatirkan ketika kita melihat atau mengkhawatirkan adanya politik empuk gandring tadi. Iya. Itu karena hampir di mana-mana kita tengok sejarah bahwa kekuasaan yang lama itu akan mendorong umat manusia atau beberapa manusia yang rakus akan kekuasaan untuk terus seperti minum air laut ya. Begitu ya sifat manusia ya. Sifat manusia serakah ya. Seperti api. Keserakahannya itu seperti api. Oh ya. Api itu dia akan selalu menghabiskan apa yang ada di sekitarnya. Api itu tidak akan pernah bisa padam kecuali apa yang dimakan habis. Bahkan nanti dia sendiri kebakar dong nanti malah. Pasti gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita tidak akan dihadapkan pada pemimpin yang seperti itu terus-menerus ya. Harapannya seperti itu. Harapannya jadi politik empuk gandring ini amat sangat menjadi concern kita. Jangan sampai hal itu merugikan rakyat, merugikan kehidupan kita berbangsa, bernegara dengan social cost yang dimungkinkan akan muncul. Sehingga tidak heran kita ketika seseorang berkuasa, dia berusaha membangun dinasti politiknya. Anak, keponakan, saudara, ipar, bahkan cucu. Mau presiden, mau raja sama aja ya. Sama saja. Kenapa dia mencoba membangun politik dinasti? Karena sebenarnya di hatinya dia paham bahwa ketika suksesi ini dilimpahkan kepada orang lain, dimungkinkan akan terjadi yang namanya politik empuk gandring tadi. Dia mengkhawatirkan kalau suatu saat terjadi pengkhianatan terhadap kekuasaannya itu. Oke lah ya. Forget it tentang mau presiden, mau raja yang dablek, yang nakal-nakal tadi. Kita kembali kepada masyarakat. Keprihatinan tentunya masyarakat yang mereka itu yang kena dampaknya. Lalu harusnya bagaimana toh masyarakat Indonesia, manusia-manusia Indonesia ini itu untuk membawa ke depan itu gimana tuh? Seyogianya loh ya, mestinya gimana tuh? Iya. Jadi oligarki yang notabene dia menjadi sponsorship kekuasaan, itu biasanya termanifestasi dari kebijakan, strategi bisnis, undang-undang atau apapun yang memberikan ruang yang sempit kepada khususnya rakyat menengah ke bawah untuk bisa tumbuh, maju dan berkembang secara baik, secara sehat. Sehingga bahasa jahatnya adalah untuk menciptakan rakyat, untuk menciptakan masyarakat yang patuh, rakyat itu harus dimiskinkan. Wow.
Lalu gimana itu nanti pemerintahan ke depan kalau apa pemerintahan yang the best itu diukur dari kesejahteraan masyarakat dong tentunya. Ini berbalik kalau malah justru masyarakat dimiskinkan Ya. untuk dijadikan perbudakan dong, arahnya bisa ke sana. Betul, itulah. Jadi itu adalah untuk melanggengkan otoritarian. Untuk melanggengkan kekuasaan penuh dari sebuah rezim, itu rakyat pasti akan dimiskinkan. Ketika rakyat dalam kondisi kategori miskin, makanya masyarakat, kebutuhan perut ini adalah kebutuhan utama di masyarakat. Sehingga ketika diintimidasi dari sisi kebutuhan perut, itu menjadi sesuatu hal yang paling traumatik ya. Traumatik. Sehingga mestinya para pemimpin ya. Presiden atau raja mestinya berpikir ke depan, karena dalam sejarah dunia itu tidak ada sesuatu yang abadi, mau presiden mau raja, tapi yang abadi itu tetap rakyat, manusia, betul. Itu yang selalu abadi karena dia selalu eksis. Bahkan nothing government ya, itu pun rakyat tetap bisa hidup. Nah, secara bodoh katakan ya ngawur gitu loh, Mas. Rasa butuh pemerintahan ini, bahaya urip tetap bercocok tanam biasa, hidup sudah memberikan banyak hal. Seperti itu gimana itu? Kekuasaan otoriter itu dia memiliki dua kebijakan yang ambivalen. Jadi dua kebijakan yang seolah-olah bertentangan. Dia membutuhkan masyarakat yang patuh, sehingga penindasan secara ekonomi itu menjadi penting buat pemerintah, buat kekuasaan. Tapi pemerintah juga memastikan bahwa rakyat ini tidak bisa lepas dari kekuasaan, sehingga dibutuhkanlah stimulus, dibutuhkanlah tools untuk mengikat kepatuhan masyarakat kepada kekuasaan. Misalnya di suatu negara, ketika situasi rakyat persentase rakyat miskinnya naik, kekuasaan pasti akan mencoba memberikan bantuan tunai, bantuan apalah, itu untuk mengikat. Ketika masyarakat mencoba ketika tidak patuh, dia akan berpikir, dia akan kehilangan bantuan yang biasanya diterima per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Itu adalah ambivalensi yang saya maksudkan di situ. Itu adalah bentuk penindasan kepatuhan. Dia bersembunyi, berkamuflase di balik tindakan sosial yang seolah-olah memberikan bantuan kepada rakyat. Jadi menurut hemat saya kurang mendidik lah ya. Jadi tidak diberi pancing, tapi dikasih makan sama ikan. Betul. Jadi kasih ikan sehingga terkontrol ya. Berbeda betul. Kalau rakyat masyarakat itu dikasih kail, dikasih pancing, dia bisa nyari ikan sendiri, mengelola sendiri bersama masyarakat. Kemudian kita buatkan pasar yang waras, yang sehat, mungkin akan lebih istimewa. Iya, betul. Sehingga bijaknya daripada begini. Ngasih makan aja itu kayak Sehingga bijaknya kekuasaan tuh harusnya begini, melihatnya seperti ini. bahwa yang patut kita cermati, kita flashback tahun 98, krisis moneter yang luar biasa dahsyat. Yang saya tahu sebelum krisis itu rupiah terhadap dolar itu 2.600. Ketika puncak krisis itu kita mendekati angka 15.000 sampai 15.000 ya. Masih ingat itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah rakyat bangkrut? Tidak. Yang bangkrut sebenarnya adalah para oligarki. Masyarakat biasa tidak terpengaruh. Pasar-pasar tradisional masih berjalan, masih bisa berekspresi. Masyarakat pada level bawah, grassroots, sama sekali tidak terpengaruh dengan dolar. Bagaimana akan berpengaruh? Dia ke kebun, beli singkong dari petani, diusung, dibawa ke pasar, dijual. Yang penting urip gitu dulu lah ya. Singkong dijual. Terus ada yang beli singkong, dibuat getuk dijual, sehingga dolar mau berapapun masyarakat itu eksis, tetap bisa makan enak ya toh. Sehingga bisa dilihat kesejahteraannya. Saben hari kita bisa lihat truk yang gede yang angkut sepeda motor, banyak dikirim ke dealer kemanapun, habis dibeli oleh rakyat. Rakyat apakah mati ketika harga BBM harga 350,
sampai sekarang harga 10.000. Hmm. Rakyat masih kuat beli. Sehingga sebenarnya pemerintah itu harusnya bisa lebih spesifik paham kekuatan ekonomi kerakyatan kita adalah ekonomi mikro. Itu yang harus dijaga harusnya, sehingga semua kebijakan, semua regulasi harusnya diarahkan sebesar-besarnya untuk mensupport pertumbuhan ekonomi mikro, pertumbuhan rakyat. Pasar-pasar tradisional dibina sedemikian rupa. Karena sendi-sendi penopangnya yang dulu sudah terbangun bagus. Jadi di era Orde Baru kita apresiasi Orde Baru dengan kelebihan dan kekurangannya. Dulu ada namanya koperasi. Koperasi ini amat sangat dibutuhkan dan mensejahterakan rakyatnya, karena dia di situ mendapatkan fasilitas modal, diberikan bimbingan penyuluhan tentang usaha yang dijalankan, dan ada solusi output produknya ini mau dijual kemana. Makanya oligarki memangkas semua potensi yang bisa memerdekakan rakyat, yang bisa mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini koperasi itu dihabiskan, sehingga supaya kemandirian rakyat itu seolah-olah tergantikan dengan ketergantungan pada sumber yang lebih tinggi. Ya, kita bersyukur ya, bangsa kita, bangsa Indonesia itu tangguh ya kan, teruji. Jadi dia itu mampu bertahan dalam tempaan apapun, dan ini sebuah materi kebangsaan yang luar biasa, yang mana tetap selalu bertahan hingga sampai sekarang ini, baik mengimbangi pergolakan internasional Nah, betul. Menilik perjalanan lebih jauh ke depan tahun 2024, di mana proses Indonesia membangun, mengusung, kemudian di mana tahun-tahun ke depan 2024 kan hampir juga di seluruh dunia juga mengalami perubahan-perubahan. Partai Amanat itu, Partai Umat itu apa yang digodok itu di dalam intern Partai Umat? Jadi Partai Umat berpegang teguh pada slogan partai, yaitu menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Karena visi misi yang dibawa oleh Bapak Amin Rais, akar dari sebuah keruntuhan sebuah kehidupan berbangsa bernegara adalah supremasi hukum yang sudah ditindas. Dalam hal ini ketidakadilan. Jadi bagaimana kita sadari dan kita rasakan hukum itu seolah-olah tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga slogan untuk menegakkan keadilan ini adalah menjadi prioritas utama, dan melawan kezaliman. Kezaliman itu dalam hal apapun, arogansi politik dari para elit-elit politik, arogansi dari para oligarki, arogansi dari simbol-simbol kekuasaan, itu kan yang mau kita lawan sebenarnya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itulah konsentrasi dari Partai Umat. Luar biasa, makin jauh melangkah, makin banyak hal-hal yang mesti harus dihadapi ya. PR banget itu. Banget. Pekerjaan rumah, pekerjaan negara, pekerjaan berbangsa. Betul. Mengusung, membimbing bangsa ini berjalan ke depan. Walau bisa dibilang terkadang terseok-seok juga ya. Kadang memprihatinkan juga melihat fenomena kehidupan yang sekarang ini. Di lain sisi kelihatan bagus, maju, tapi banyak sisi-sisi ruang lain yang masih gelap, yang memang butuh pencahayaan yang bagus. Jadi harapan ke depan tentunya partai-partai tentunya berlomba-lomba untuk menerangi yang lebih bagus, kan demikian. Betul. Walau usia juga perlu diuji ke depan, Partai Umat, tetapi kan personilnya, manusia-manusianya, atau tokoh-tokoh yang di dalam Partai Umat tentunya kan sudah mempunyai sejarah panjang sebelumnya. Betul. Memang partainya
baru, tetapi manusianya kan juga orang-orang lama yang masih eksis. Iya. Hanya beda bajunya aja ya. Iya, betul, betul. Sejauh ini ada nggak kader-kader dari alumni, katakan dari Partai Amanat Nasional atau mungkin dari partai-partai lain yang ngeremboko ikut gabung bersama Partai Umat? Itu sudah menjadi sebuah pembicaraan nasional. Sudah menjadi pembicaraan nasional. Seperti kita lihat di Magelang, Yogyakarta, itu di situ ada organisasi pemuda yang dia adalah underpo dari sebuah partai hijau. Oh ya? Dia underpo dari partai hijau. Ketika elit pimpinan partainya itu memutuskan berpihak kepada salah satu kandidat calon presiden saat ini, elit partainya memutuskan kemana dia berpihak ketika memilih calon presiden. Grassroots-nya berontak semua. Sudah menyatakan statement secara jelas bahwa grassroots ini akan mengosongkan semua kader dari partai tersebut. Dia akan membawa gerbong ini kepada sosok figur yang dianggap lebih representatif. Itu di media massa, di sosial media sudah banyak beredar itu. Dan itu terjadi hampir dalam skala nasional. Dari partai A, B, C, D. Sehingga sebenarnya masyarakat itu selain ambisi, pragmatis, semua selalu dihitung dengan uang, tidak semuanya. Masih ada masyarakat yang berpikir secara bersih. Hati nuraninya tidak bisa dilawan, tidak bisa ditutupi. Keberpihakan pada nilai-nilai kebenaran itu ternyata masih banyak yang berpegang teguh pada itu. Sehingga saya teringat kepada sebuah ayat yang disampaikan ketika Nabi Muhammad menjelang meninggal. Beliau menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya aku Muhammad ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga itu adalah menjadi ujung pangkal baiknya masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, dan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan politik. Ketika akhlak itu baik, harapannya akan menjadi baik. Sehingga itulah yang tercermin dalam slogan Partai Umat, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Gitu ya. Oke, menyinggung mengenai bursa ya. Percapresan. Kandidat. Iya toh, kandidat ini. Kira-kira kemana arahnya itu Partai Umat atau mungkin bahkan Anda sendiri mau kemana arahnya dalam rute untuk mengusung calon presiden ke depan? Iya. Partai Umat dalam hal ini kita loyal terhadap apa yang sudah ditentukan dan menjadi kebijakan partai. Partai Umat sudah mengeluarkan sebuah sikap bahwa dalam kontestasi 2024 nanti ke depan kita akan mendukung Bapak Anies Baswedan. Oh, Anies Baswedan, iya. Karena sosok beliau ini adalah menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah pelita di tengah kegelapan, dengan beberapa kinerja yang sudah kita bisa lihat bersama. Meskipun tembakan dari pihak luar yang merupakan propaganda politik, serangan yang luar biasa secara masif terhadap Bapak Anies Baswedan untuk upaya yang grogoti ya. Iya, itu semata-mata karena kepentingan politik, karena keserakan politik. Sebenarnya kalau orang mau membuka diri, bertanya kepada hati, apa yang sudah kita lihat kepemimpinan Bapak Anies Baswedan di Jakarta itu sudah menjadi sebuah titik terang. Apa yang akan terjadi terhadap Indonesia ketika negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang punya integritas. Semakin menarik sampai program-program sudah ya toh, hukum bahkan sampai ke pemilihan presiden ke depan. Oh iya, sudah komplit.
Apa tidak khawatir nanti perjalanan mengusung partai dan mengusung calon presiden, Ya, di mana ini di media juga ya masih masih alot ya, masih banyak hal-hal yang sumbang yang muncul untuk berupaya menjegal Anies atau apa. ya. Jadi sebuah perjuangan itu tidak bisa hanya disimpan dalam hati, di dalam pikiran, di dalam ide. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, itu harus termanifestasi dalam sikap. Makanya sikap itu menjadi penting, karena itu menjadi acuan seluruh kader dari tingkat pusat, dari tingkat DPP, sampai ke tingkat yang paling bawah, tingkat grassroots, supaya bisa melihat dengan jelas gerbong ini arahnya kemana, filosofi yang dibawa seperti apa, sehingga menjadi tidak ragu-ragu lagi apa yang slogan yang sudah kita buat, yang sudah kita tentukan, ideologi apa yang sudah kita tanam di dalam organisasi ini, dengan realisasi pergerakan konkret yang ada di dalam Partai Umat ini. Eksistensinya ini membutuhkan membuat keseriusan, sehingga sikap yang kita tentukan itu menjadi penting, karena itu adalah menunjukkan dada kita. Ya, inilah Partai Umat. Jadi udah bulat di sini bahwa Partai Umat ya toh ke depan juga akan selalu eksis mengusung saudara Anies Baswedan ya, beserta kawan-kawan partai juga untuk udah komitmen kuat untuk mengusung Anies ke depan ya. Iya, meskipun begini, ada satu poin begini, ada sebuah kalimat, jangan pernah menyerahkan hidupmu kepada manusia, karena ketika kamu menyerahkan, memasrahkan kepercayaanmu terhadap manusia, maka kamu akan kecewa. Demikian juga dalam kehidupan berpolitik ini. Karena saat ini kita melihat yang lebih berpotensi, yang lebih kecil madorotnya, sosoknya beliau. Andai kata nanti Anies Baswedan terpilih dan menang dan berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun ketika di dalam masa pemimpinannya, beliau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan filosofi etika berpolitik, atau khianat pamannya begitu. Iya, Partai Umat juga akan tegas melakukan perlawanan. Kalau perlu, meskipun sebelumnya kita partai pengusung Anies Baswedan, kita akan menjadi oposisi, kita akan mengingatkan, kita akan mengkritik kebijakan ketika beliau melakukan prestasi di dalam tugas-tugasnya, sehingga kita dukungan kita itu bukan karena orang, bukan karena figur, tapi karena perilaku. Ketika perilakunya berubah, itu amat sangat dimungkinkan arah angin juga akan berubah, sehingga kita adalah politik yang rasional. Jadi seperti itu. Oke, sebelum closing statement ini, sebelum menutup dalam obrolan kita yang mengalir enak, statement apa mungkin barangkali yang mau disampaikan pada pemirsa? Silakan. Oke, terima kasih. Kami dari DPD Partai Umat Kota Salatiga dalam hal ini mengajak seluas-luasnya kepada seluruh komponen bangsa, komponen masyarakat, khususnya kaum milenial. Kenapa kaum milenial? Karena kita menganggap kalau kaum milenial ini belum banyak begitu terkontaminasi, terdistorsi oleh hal-hal kepentingan politik praktis yang tidak bagus. Mari bersama-sama kita menangkan kehidupan berbangsa bernegara ini. Mari kita bergabung di Partai Umat. Kami tunggu partisipasi Anda kapanpun. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Mungkin cukup sekian dulu obrolan kita, bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat, semoga mampu memberikan sumbangsih walau setetes air, tapi sangat memberikan
penyegaran buat kehidupan ke depan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesilapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam umat.